Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Seminar Nasional Potensi dan Kemandirian Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2022, saya Eryana Isnawati dengan afiliasi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan artikel saya dengan judul Pengaruh Kebutuhan Hidup Layak, Indeks Harga Konsumen, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap upah minimum provinsi, studi empiris di Pulau Jawa. Langsung saja, yang pertama adalah pendahuluan, di mana salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia adalah mengenai upah, di mana terjadi perbedaan kepentingan, yaitu antara pihak pekerja dan juga perusahaan, di mana bagi pekerja, upah sebagai sesuatu yang bisa menggambarkan kesejahteraan seorang pekerja. Kemudian dari perusahaan, upah dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengurangi biaya produksi. Kemudian perlu adanya sebuah perlindungan dalam rangka peningkatan nilai upah yang masih berada di bawah rata-rata yang seringkali diterima oleh pekerja. Di mana upah ini setiap tahun pemerintah meningkatkan nilai upah, yaitu disebabkan karena kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2015 hingga tahun 2020, di mana Pulau Jawa yang terdiri dari 6 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, ini memiliki nilai upah minimum provinsi yang berbeda-beda. Di mana dari ke-6 provinsi tersebut, DKI Jakarta memiliki nilai upah minimum provinsi yang tertinggi, yaitu disebabkan karena DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian, di mana sebagai pusat keuangan, bisnis, industri perdagangan, dan juga jasa. Sedangkan provinsi lain selain DKI Jakarta yaitu berasal dari sektor manufaktur dan juga pariwisata. Nilai upah minimum provinsi yang berbeda-beda di setiap daerah tersebut yaitu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu perbedaan hidup layak atau nilai hidup layak di setiap daerah. Lalu adanya perubahan tingkat harga yang berbeda-beda yang menjadi indikator inflasi. Kemudian adanya perbedaan dari total produksi yang dihasilkan oleh setiap wilayah atau tergantung pada kemampuan produksi yang dihasilkan oleh masing-masing daerah, yaitu khususnya di provinsi di Pulau Jawa. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah teori upah, di mana menurut Sumarsono tahun 2003, dalam teori ekonomi, upah yaitu sebagai sesuatu yang diperoleh pekerja atas kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian perkembangan nilai upah ini akan berdampak bagi nilai biaya produksi pada sebuah perusahaan. Lalu teori selanjutnya mengenai upah minimum, di mana berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013, upah minimum diartikan sebagai nilai imbalan terendah yang diterima dalam 1 bulan yang ditetapkan oleh gubernur, di mana di dalamnya termasuk upah utama sekaligus jaminan tetap yang berfungsi sebagai perlindungan bagi pekerja. Kemudian upah minimum provinsi, di mana menurut BPS, upah minimum provinsi merupakan upah berjalan yang berada di semua atau seluruh wilayah kabupaten atau kota dalam sebuah provinsi, di mana kebutuhan
di masing-masing daerah ini tidak sama, maka nilai upah minimum provinsi juga tidak sama. Kemudian adalah kebutuhan hidup layak atau biasa disingkat dengan KHL. Berdasarkan pada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 17 tahun 2005 mengenai pelaksanaan dan juga komponen atas kebutuhan hidup layak, di mana KHL ini merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pekerja, dalam hal ini yaitu pekerja lajang, untuk bisa hidup layak dalam 1 bulan yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Di antaranya yaitu sisi sosial, sisi fisik maupun non-fisik dalam 1 bulan. Selanjutnya adalah indeks harga konsumen atau biasa disebut dengan IHK, di mana IHK ini merupakan parameter dalam perekonomian makro yang bisa menggambarkan mengenai pola konsumsi masyarakat yang kaitannya dengan inflasi, di mana IHK sering dilihat untuk mengetahui besarnya inflasi pada suatu negara. Lalu produk domestik regional bruto yang biasa disingkat dengan PDRB, di mana PDRB sebagai jumlah dari keseluruhan nilai pasar yang telah jadi dalam waktu tertentu pada suatu daerah. Ini berdasarkan pendapat Menkeu tahun 2013, di mana PDRB kaitannya dengan output dan juga input, di mana outputnya ini membentuk tenaga kerja, kemudian inputnya yaitu dari produksi ekonomi. Metode penelitian yang dipakai dalam hal ini yaitu pertama ruang lingkup, di mana terdiri dari upah minimum provinsi, kebutuhan hidup layak, lalu indeks harga konsumen, dan produk domestik regional bruto, dengan objek penelitian yaitu provinsi di Pulau Jawa. Dengan jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berbentuk data time series atau direct waktu. Dengan tahun pengamatan yaitu 11 tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Dengan metode pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan dokumentasi atau berasal dari dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya. Dengan metode analisis data yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan uji asumsi klasik dan dengan analisis regresi linear berganda. Dengan pengujian hipotesis yaitu uji F, uji T, koefisien determinasi, dan juga koefisien korelasi. Hasil dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah pada uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi, di mana dapat dilihat melalui hasil olah data dari SPSS dengan nilai Dodbin-Watson yang didapat yaitu 1,739, di mana nilai tersebut yaitu berada di antara nilai DU dan juga nilai 4 min DU, yang artinya HO dapat diterima bahwasannya yaitu gejala autokorelasi tidak terjadi. Kemudian pengujian selanjutnya yaitu uji multikolinearitas yang bisa dilihat pada nilai toleran dan juga nilai VIF, di mana nilai toleran yaitu berada di atas 0,10 dan nilai VIF berarti kurang dari 10, maka dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Pengujian selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, di mana dapat dilihat pada hasil olah data yang bisa dilihat pada nilai residual, di mana nilai residual yaitu 0,074, 0,464, dan juga 0,479. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
Selanjutnya adalah uji normalitas, di mana dapat dilihat melalui nilai assign, seek, or to tell, yaitu 0,105, di mana nilai tersebut berada di atas 0,05, sehingga dikatakan bahwa data tersebut berkontribusi secara normal. Kemudian model analisis regresi linear berganda, yaitu menghasilkan formulasi Lagrange sama dengan 7,094 plus 0,785 dan KHL min 0,881 dan IHK dan plus 0,022 dan PDRB. Pengujian hipotesis yang pertama yaitu uji T, di mana pada variabel KHL nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dengan nilai signifikansi 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Lalu variabel IHK di mana nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel dan nilai signifikansi 0,05 yang berarti lebih besar. Kemudian HO diterima dan HA ditolak. Lalu variabel PDRB dengan nilai T hitung kurang dari T tabel dan nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga HO diterima dan HA ditolak. Yang kedua adalah uji F, di mana F hitung lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Lalu koefisien determinasi atau R kuadrat yang bisa dilihat pada nilai R square, yaitu menghasilkan angka 0,540 sehingga sebesar 54% variabel upah minimum provinsi disebabkan oleh variabel KHL, IHK, dan PDRB. Lalu sisanya yaitu 46% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Kemudian koefisien korelasi atau R, di mana nilai R yaitu menghasilkan 0,735 yang berarti berpengaruh kuat. Yang pertama yaitu pengaruh kebutuhan hidup layak terhadap upah minimum provinsi, di mana dapat dilihat melalui hasil pengujian hipotesis yaitu uji T dengan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel atau 7,884 lebih besar daripada 1,999 dan nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05, di mana diketahui bahwa yang terjadi apabila kebutuhan hidup layak di Pulau Jawa ini meningkat, maka akan bersamaan dengan meningkatnya nilai upah minimum provinsi di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan bahwasannya pemberlakuan UMP yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun yang dilihat berdasarkan nilai KHL yang dilihat melalui produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, di mana berdasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan PP mengenai pengupahan Nomor 78 Tahun 2015. Kemudian berdasarkan pada peraturan mengenai pengupahan dan juga kebutuhan hidup layak, ini dicabut dan diganti berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan juga PP Nomor 36 Tahun 2021, bahwasannya tidak ada lagi survei KHL sebagai dasar dalam menetapkan upah minimum provinsi. Yang sebelumnya KHL ini digunakan sebagai untuk menetapkan UMP atau UMK. Kemudian penetapan UMP atau UMK ini didasarkan menggunakan formula baru atau rumus baru yang berdasarkan pada kondisi ekonomi serta ketenagakerjaan. Di antaranya yaitu meliputi terserapnya tenaga kerja,
daya beli, kemudian nilai tengah upah. Kedua adalah pengaruh indeks harga konsumen terhadap upah minimum provinsi, di mana berdasarkan pengujian hipotesis, yaitu nilai T hitung kurang dari T tabel dan nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial dalam taraf kesan 5% bahwa indeks harga konsumen tidak berpengaruh terhadap upah minimum provinsi studi empiris di Pulau Jawa. Di mana hal ini dikarenakan bahwa indeks harga konsumen sebagai cerminan dari tingkat harga atau inflasi, dan juga upah minimum provinsi sebagai cerminan dari daya beli. Di mana ketika inflasi naik atau tingkat harga naik, yang terjadi bahwa upah minimum provinsi atau daya beli masyarakat ini semakin menurun. Kemudian sebaliknya, apabila IHK atau inflasi ini mengalami penurunan atau memiliki nilai rendah, yang terjadi bahwa daya beli masyarakat atau upah minimum provinsi akan semakin naik. Lalu pengaruh PDRB terhadap upah minimum provinsi yang bisa dilihat berdasarkan pada pengujian hipotesis, yaitu uji T dengan nilai T hitung kurang dari T tabel dan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga dalam taraf kesanan 5%, PDRB tidak berpengaruh terhadap upah minimum provinsi studi empiris di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan bahwa PDRB ini memiliki dua sisi, yaitu sisi output dan juga input, di mana outputnya ini berupa hasil yang dihasilkan dari tiap-tiap provinsi, lalu inputnya terdiri dari modal, baik itu modal uang ataupun modal tenaga kerja, di mana ketika output yang dihasilkan pada perusahaan atau unit usaha pada suatu daerah, dalam hal ini yaitu provinsi, ini ketika semakin besar maka akan berdampak bagi perusahaan tersebut mampu membayar upah minimum provinsi yang semakin besar bagi pekerja, di mana akan berpengaruh terhadap upah minimum provinsi di masing-masing daerah. Kemudian yaitu pembahasan mengenai pengaruh kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, dan produk domestik regional bruto terhadap upah minimum provinsi, di mana berdasarkan pada pengujian hipotesis, yaitu uji F, atas nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa variabel KHL, IHK, dan PDRB berpengaruh terhadap upah minimum provinsi studi empiris di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan bahwa KHL merupakan ketika nilai KHL ini semakin tinggi, maka nilai upah minimum provinsi di Pulau Jawa juga semakin tinggi. Lalu indeks harga konsumen, di mana ketika indeks harga konsumen ini merupakan cerminan dari inflasi, lalu upah minimum provinsi merupakan cerminan dari daya beli, di mana ketika inflasi naik, maka daya beli masyarakat akan turun. Dan sebaliknya, apabila inflasi ini turun, maka daya beli masyarakat akan naik, sehingga berdampak bagi upah minimum provinsi pada suatu daerah, dalam hal ini khususnya yaitu provinsi di Pulau Jawa. Lalu produk domestik regional bruto, di mana produk domestik regional bruto ini kaitannya dengan output yang dihasilkan. Maka ketika unit usaha atau perusahaan dalam suatu daerah ini menghasilkan output yang semakin tinggi, maka akan berdampak bagi bagaimana perusahaan tersebut ini mampu membayarkan gaji kepada karyawan, sehingga akan berdampak bagi nilai upah minimum, dalam hal ini upah minimum provinsi di masing-masing daerah, yaitu Pulau Jawa.
Terakhir adalah kesimpulan. Dalam penelitian saya, kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama yaitu secara parsial variabel KHL berpengaruh terhadap upah minimum provinsi studi empiris di Pulau Jawa. Kedua adalah variabel IHK dalam taraf 5% tidak berpengaruh terhadap upah minimum provinsi studi empiris di Pulau Jawa. Ketiga adalah variabel produk domestik regional bruto secara parsial dalam taraf kisaran 5% tidak berpengaruh terhadap upah minimum provinsi studi empiris di Pulau Jawa. Dan yang keempat yaitu variabel KHL, IHK, dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap upah minimum provinsi studi empiris di Pulau Jawa. Sekian pemaparan artikel saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.